Tuhan kita satu. Harus yakin. Pondasi pertama apa? Batu. Karena apa kok batu duluan? Karena itu adalah elemen yang paling besar dan paling kuat bagi suatu bangunan. Nah, di dalam Islam juga ada apa? Yang paling kuat adalah kita meyakini Tuhan kita satu. Oke, sebelum mulai video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, share, dan tonton terus sampai akhir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita bahas kemarin tentang pahala bismillah dan alhamdulillah, serta kita mengenal terhadap para keluarga Nabi, para sahabat, dan makna la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita akan memasuki faslun, akan memasuki pelajaran baru. Nah, di sini faslun itu apa? Faslun artinya pemisah. Al-faslul awal, kelas 1. Al-faslus sani, kelas 2. Al-faslus salis, kelas 3. Apa yang membuat ini apa? Perbedaannya itu adalah faslun. Nah, faslun di sini apa? Faslun di sini tempat berpindah daripada satu bab ke bab selanjutnya. Al-Imam Sahib hadil kitab Nailur Raja Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mensyarahi daripada kitab Safinatun Najah. Faslun, arkanul Islam khamsatun. Pondasinya Islam itu ada 5. Arkanul Islam khamsatun. Pondasinya Islam itu ada 5. Ada yang mengatakan rukun-rukunnya Islam itu ada 5. Apa maksudnya ruknun itu? Janibus syai'il aqwa. Lughatan janibus syai'il aqwa, wastilahan ibaratin anil juz'i minal manhiyah la tatahaqqaq illa bihi. Ini artinya nih, tulis. Ruknun adalah suatu hal yang wajib didirikan, suatu hal yang wajib didirikan, dan jika tidak didirikan maka kuranglah perkara tersebut. Contohnya, masjid ini kok bisa besar? Gimana? Karena ada pondasi yang besar, ada pondasi yang kuat. Lah, susunan pondasi ini gimana? Ada batu, ada semen, ada bata, ada besi, ada tiang, dan ada pasir, dan ada genteng. Paham? Dan kalau seumpamanya ente mau bikin rumah besar tapi tidak ada pondasi yang kuat, maka rumah itu bakalan roboh. Begitu juga kenapa rukun Islam ini kok ada 5? Rukun Islam ini ada 5 karena itu adalah pondasi agama Islam. Ada 5. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah rukun yang pertama, pondasi pertama. Pondasi kedua apa? Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat.
wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat atau memberikan zakat. Wa shaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji bagi orang yang mampu. Loh, ayo kita preteli lagi. Apa artinya syahadat? Perlu kamu ketahui ini nih. Syahadat adalah mempercayai at-tayakkun wal i'tiqad, mempercayai dan memberi iktikad yang kuat bahwasanya tidak ada Tuhan selain, la ma'buda fil wujud illallah, tidak ada la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada yang pantas disembah di dalam wujud kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita satu, harus yakin. Pondasi pertama apa? Batu. Karena apa kok batu duluan? Karena itu adalah elemen yang paling besar dan paling kuat bagi suatu bangunan. Lah di dalam Islam juga ada apa? Yang paling kuat adalah kita meyakini Tuhan kita satu. Yang pantas disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kepada siapa beliau diutus? Kepada manusia, kepada jin, dan kepada malaikat secara muktamad. Tuh utusannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, tidak ada tujuan lain bagi manusia dan jin kecuali visi dan misi mereka adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Apa itu salat? Salat adalah lughatan secara arti bahasa, salat secara arti bahasa doa. Ad-doa secara arti bahasa. Orang berdoa bisa dikatakan salat. Tapi secara syariat apa? Secara syariat adalah al-aqwal, aqwalun wa af'alun, perkataan, wa af'al, dan perbuatan atau gerakan, muftatihatun, yang dimulain, bitakbir, dengan takbir, wa muhtatimatun, dan ditutup bitaslim ghaliban, dengan salam. Apa itu salat? Secara arti bahasa adalah doa. Secara arti syariat apa salat? Perkataan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Catat itu. Jadi itu salat. Gimana salat? Salat adalah perkataan dan gerakan. Ini secara syariat sudah ada. Nah sekarang kok aneh-aneh. Ada salah satu aliran ngomong salat itu cukup merenung, tundukkan kepala, kita ingat kepada Allah, dan itu adalah salat, cukup. Apa bedanya salat tersebut sama mengheningkan cipta? Kadang mengheningkan cipta itu kita masih menyanyikan lagu untuk para pahlawan-pahlawan. Kita hormati, mengheningkan cipta dimulai dengan seluruh
Itu masih ada lagunya. Dan kalau seumpamanya sholat cuma diem tok gini, selesai. Si. Demak. Paham? Secara arti bahasa. Secara arti bahasa itu sholat adalah doa. Tapi menurut syariat apa? Perkataan Allahu Akbar. Orang sholat tidak takbir, tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak sah sholatnya. Orang sholat mampu sehat, tidak ngangkat tangannya, tidak sah sholatnya. Akbar, ruku, itu kan perbuatan atau perlakuan. Yang mana perlakuan tersebut dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Jadi kalau ada orang ngomong sholat haus, ada cukup enggak, berarti orang ini belum ngaji fikih. Paham? Jangan gampang tersesat. Secara arti bahasa kan doa, berarti cukup. Hello. Hah? Gini aja, kalau ada orang kayak gitu tanya, ente kalau makan harus ngunyah atau ente cukup ingat terus ente kenyang? Kita lawan argumen mereka dengan gini. Kalau ada orang ngomong sholat itu udah usah gerakan, udah usah perkataan. Oke. Ente kalau lapar kepingin kenyang, kenapa ente kok harus ke dapur dulu? Kenapa ente kok harus ngambil piring dulu? Kenapa ente kok harus ngambil centong dulu? Terus ente nyentong nasi, terus sudah gitu ente ngambil kuah, setelah itu ente ngambil ikan, setelah itu ente ngambil ngunyah dan lain-lain, baru ente bisa kenyang. Sedangkan kalau ente inget-inget, oh begitu rasanya kenyang, sudah cukup. Oh. Bisa kayak gitu? Ya kayak gitu juga sholat, mas. Kalau ente cukup inget toh, tidak bisa. Karena ini adalah perkataan dan gerakan. Bang, tak bisa. Orang kenyang aja, orang mau kenyang aja, orang lapar mau kenyang aja, harus gerak dulu. Lari ya jangan mengecak. Berarti kalau ada orang yang ngomong sholatnya cukup inget saja, saya tantang dia. Kalau lapar inget enggak kalau dia kenyang? Tak bisa. Itu. Wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Zakat secara lughah, secara arti bahasa adalah an-nama' wa tadkhir. Arti bahasanya penyucian dan pembersihan. Secara arti syariat, suatu hal yang mana wajib dikeluarkan daripada harta dan daripada anggota tubuh atas ketentuan yang sudah dikhususkan. Itu artinya zakat. Maksudnya apa? Kalau orang kaya wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau di dalam Idul Fitri kita wajib mengeluarkan zakat apa? Hah? Zakat apa? Zakat apa? Zakat fitrah. Kalau orang banyak sapinya wajib mengeluarkan anggota tubuh sapi. Wasaumu Ramadan, dan nomor 4 adalah puasa di bulan Ramadan. Secara arti bahasa, puasa adalah al-imsak, menahan. Secara arti lughah apa? Imsaku mahsus ala wajhi mahsus biniyati mahsus, menahan sesuatu yang telah ditentukan atas ketentuan yang sudah dikhususkan dan dengan niat yang khusus. Itu adalah puasa. Wa hajjul bait, dan haji al-bait ke Makkah
manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Al-hajju secara arti bahasa. Jadi di dalam kalau fikih itu jangan kaget. Fikih ini mesti ada dua, secara apa? Secara arti bahasa dan secara syariat mesti ada. Arti bahasanya apa? Semuanya apa? Al-hajju. Apa arti bahasanya? Adalah bertujuan, bermaksud, seumpamana. Secara arti bahasa ini ya. Saya mau ke Bentar untuk melihat Ka'bah yang di sana. Nah, bertujuan saya ini bisa diartikan secara arti bahasa adalah haji. Demah haji ya ke Bentar. Secara arti bahasa. Tapi menurut syariat gimana, Bib? Menurut syariat adalah bertujuan kepada Baitul Haram dengan niat untuk beribadah. Bertujuan untuk pergi ke Mekah untuk niat ibadah. Itu adalah haji. Ingat itu. Dalam Islam ini mesti ada secara arti bahasa, secara arti syariat. Kenapa? Pentingkah itu? Penting. Kenapa? Kadang orang ini cuma tahu secara bahasa. Jadi menurut bahasa sudah dijadikan syariat. Salah. Islam ini ada acara secara bahasa dan ada juga yang secara syariat. Semua udah ada aturannya. Kalau semua ente artikan secara peribahasa dan cukup merasakan itu, tak sah. Paham? Jadi mun orang ngucap haji cukupkan Bentar, secara arti bahasa kan bertujuan ke Bentar. Mantar ke Bentar ada apa? Angoan bertujuan ke Tiris, beda air panas, beda danau, beda danau Segaran, beda danau Agung, beda kebun teh, kan lebih lebur timbang ntar ke Bentar. Tapi apa? Menurut syariat haji itu adalah pergi bertujuan ke Mekah untuk niat ibadah